Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan apa itu tata pentas. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Atin Izeniama, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari tata pentas. Jadi, tata pentas bisa disebut dengan scenery atau pemandangan latar belakang atau background, yaitu tempat memainkan sebuah lakon. Tata pentas mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara teknik terbatas. Di sini dapat disimpulkan bahwa tata pentas adalah semua latar belakang dan benda-benda yang ada di panggung guna menunjang seorang pemeran memainkan sebuah lakon. Sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu tata pentas, di sini kita harus mengetahui apa itu pentas itu sendiri. Jadi pentas menurut Pramanapat Budarmaya ialah tempat pertunjukan dengan pertunjukan kesenian yang menggunakan manusia sebagai media utama. Dan contohnya seperti pertunjukan tari, teater, dan juga ada sandiwara atau drama non tradisi baik sandiwara baru maupun teater kontemporer. Webster mendefinisikan sebagai suatu tempat yang tinggi di mana lakon-lakon drama dipentaskan atau suatu tempat di mana para aktor bermain. Dan juga sedangkan WJS Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan pentas sebagai lantai yang agak ketinggian di rumah. Dan dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pentas adalah suatu tempat di mana para penari atau pemeran menampilkan sebuah pertunjukan di depan penonton. Seperti itu. Selain mengenal istilah pentas, kita juga mengenal istilah panggung. Panggung adalah lantai yang bertiang, rumah yang tinggi, lantai yang berbeda ketinggiannya untuk bermain sandiwara. Jadi, beda panggung dan pentas ialah pentas dapat berada di atas panggung, dapat pula di area atau lapangan. Atau lebih jelasnya, dapat kita simpulkan, pentas merupakan bagian dari panggung, yaitu tempat yang ditinggikan, berisi dekorasi, dan penonton dapat melihatnya dengan jelas. Atau biasa yang kita sebut dengan panggung pementasan. Dan apabila suatu seni pertunjukan dipergelarkan tanpa menggunakan panggung disebut arena pementasan. Setelah kita belajar pengertian tata pentas, sekarang kita akan belajar mengenai tata panggung. Panggung adalah suatu tempat berlangsungnya suatu pertunjukan di mana adanya interaksi kerja antara penulis lakon, sutradara, dan aktor yang dipertunjukkan di hadapan penonton. Jenis-jenis panggung yaitu 1. Proscenium. Panggung proscenium atau bingkai yaitu di mana penonton menyaksikan suatu pertunjukan melalui sebuah bingkai atau lakon proscenium. Jenis yang kedua yaitu arena. Panggung arena adalah panggung yang penontonnya melingkari atau mengelilingi panggung. Pada panggung ini, jarak antara penonton dengan pemain tidak terlihat jelas. Panggung ini biasanya dibuat terbuka dan tertutup. Macam-macam panggung arena yaitu A. Full arena, yaitu panggung yang berbentuk lingkaran dan segi empat. B. Yaitu semi arena. Panggung ini berbentuk letter U dan berbentuk tapal kuda. Jenis-jenis panggung yang ketiga yaitu trus. Panggung trus merupakan perpaduan antara panggung proscenium dengan panggung arena. 2/3 panggung ini menjorok ke depan, sehingga penonton dapat menyaksikan pertunjukan dari samping kanan dan samping kiri panggung. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian panggung yang terdiri dari 24 bagian. Yang pertama yaitu border. Border adalah pembatas yang terbuat dari kain yang berfungsi untuk memberikan batasan area permainan. Yang kedua yaitu backdrop. Backdrop adalah layar paling belakang, kain yang dapat digulung atau diturun naikkan. Yang ketiga yaitu button atau kakuan, digunakan untuk meletakkan atau menggantung benda yang dapat dipindahkan secara fleksibel. Yang keempat yaitu penutup atau flies, digunakan untuk menggantung set dekor serta menangani peralatan tata cahaya. Yang kelima yaitu rumah panggung atau stage house, rumah panggung yang meliputi latar dan area untuk tampil. Yang keenam yaitu catwalk atau jalan sempit. Catwalk yaitu jembatan yang dibuat dari atas panggung agar mempermudah pekerja dalam memasang dan menata peralatan. Yang ketujuh yaitu tirai besi. Tirai besi yaitu tirai khusus yang dibuat dari logam untuk memisahkan bagian panggung dan kursi penonton. Yang kedelapan yaitu latar panggung atas. Latar panggung atas digunakan untuk memperluas area pementasan dengan meletakkan gambar perspektif. Yang kesembilan yaitu sayap atau slide wing, yaitu terletak di sebelah kanan dan kiri panggung yang digunakan para aktor menunggu giliran sesaat sebelum tampil. Yang ke-10 yaitu layar panggung. Layar panggung digunakan untuk menandai dimulainya pertunjukan dan ditutup untuk mengakhiri pertunjukan. Yang ke-11 yaitu trap jungkit.
Trap jukit yaitu area panggung yang biasanya yang bisa dibuka dan ditutup untuk keluar masuk pemain dari bawah panggung. Yang ke-12 adalah tangga, digunakan untuk naik ke bagian atas panggung secara cepat. 13 adalah apron, daerah yang terletak di depan layar atau persis di depan layar proscenium. Yang ke-14 adalah bawah panggung, digunakan untuk menyimpan peralatan set. 15 panggung. Panggung adalah tempat pertunjukan dilangsungkan. Ke-16 orkestra pit, yaitu tempat para musisi orkestra bermain. Yang ke-17 adalah FOH bar atau front of house bar, yaitu baris di mana lampu yang dipasang di atas penonton. Yang ke-18 adalah langit-langit akustik, terbuat dari bahan yang dapat memproyeksikan suara dan tidak menghasilkan gema. 19 yaitu ruang kendali, ruang untuk mengendalikan cahaya. Yang ke-20 adalah bar, yaitu tempat menjual makan dan minum untuk penonton selama menunggu pertunjukan. Yang ke-21 adalah foyer, yaitu ruang tunggu penonton sebelum pertunjukan dimulai. Yang ke-22 adalah tangga, digunakan untuk naik dan turun dari ruang lantai 1 ke ruang lantai yang lainnya. Yang ke-23 adalah auditorium atau house, adalah ruang tempat duduk penonton di panggung proscenium. Yang ke-24 adalah ruang ganti pemain. Ruangan ini biasanya terletak di bagian bawah belakang panggung. Yang kedua yaitu tata cahaya. Tata cahaya atau lighting adalah penataan peralatan cahaya. Dalam hal ini adalah untuk menerangi sebuah panggung dan mendukung sebuah pementasan. Sebab tanpa adanya cahaya, pementasan tidak akan terlihat. Dalam teater, lighting terbagi menjadi dua, yaitu lighting untuk penerangan dan lighting untuk pencahayaan. Yang pertama yaitu lighting sebagai penerangan, yaitu fungsi lighting yang hanya sebagai penerangan panggung beserta unsur-unsurnya supaya pementasan dapat terlihat. Yang kedua yaitu lighting sebagai pencahayaan, yaitu fungsi lighting sebagai unsur artistik yang membentuk dan mendukung sebuah pementasan sesuai dengan naskah. Selanjutnya dalam tata cahaya ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan. Tersedianya peralatan dan perlengkapan ini seperti tersedianya lampu, kabel, holder atau dudukan lampu, dan berbagai peralatan lain yang berhubungan dengan lighting dan juga listrik. Nah, yang kedua itu ada tata letak dan titik fokus. Tata letak yaitu penempatan lampu yang akan digunakan. Titik fokus yaitu daerah jatuhnya cahaya yang berasal dari lampu tersebut. Nah, pada pementasan panggung itu ada berbagai macam tata letak. Ada dari kanan, kiri, atas, bawah, samping. Itu tergantung dari kebutuhan si naskah. Nah, yang ketiga itu ada keseimbangan warna. Keseimbangan warna itu keserasian warna cahaya yang digunakan itu serasi dengan pementasannya dan juga dengan panggungnya. Nah, yang keempat itu ada penguasaan alat dan perlengkapan. Dalam tata cahaya, orang yang mengaturnya itu biasa disebut dengan lighting man. Nah, lighting man ini harus memiliki pemahaman mengenai sifat karakter cahaya yang digunakan. Jadi lighting man harus mengetahui alat dan perlengkapan yang akan digunakan. Nah, akhir yaitu pemahaman naskah. Pemahaman naskah itu lighting man selain mengatur cahaya, ia juga harus paham naskah yang akan dipentaskan. Ia juga harus paham alur dan jalan pikiran sutradara yang mengatur pementasan panggung tersebut. Istilah dalam tata cahaya. 1. Lampu atau sumber cahaya. Ada bermacam-macam tipe seperti spark 38, halogen, spot, follow light, focus light, dan lain-lain. 2. Holder atau dudukan lampu. 3. Kabel penghantar listrik. 4. Dimmer, piranti untuk mengatur intensitas cahaya. 5. Main light, cahaya yang berfungsi untuk menerangi panggung secara keseluruhan. 6. Footlight, lampu untuk menerangi bagian bawah panggung. 7. Wing light, lampu untuk menerangi bagian sisi panggung. 8. Front light, lampu untuk menerangi panggung dari arah depan. 9. Backlight, lampu untuk menerangi bagian belakang panggung, biasanya ditempelkan panggung bagian belakang. 10. Silhouette light, lampu untuk membentuk siluet pada backdrop. 11. Upper light, lampu untuk menerangi bagian tengah panggung, biasanya diterapkan tepat di atas panggung. 12. Tools atau peralatan pendukung tata cahaya. 13. Seri light dan parallel light. Teknik tata pentas yang ketiga adalah tata dekorasi. Tata dekorasi adalah suatu elemen visual yang mencangkup seluruh area dalam permainan. Tujuan dari tata dekorasi adalah untuk memperjelas latar suatu pertunjukan tari.
Sedangkan fungsi dari tata dekorasi adalah untuk menghidupkan suasana di atas pentas. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam tata dekorasi antara lain: 1. Keselarasan, yaitu diselaraskan dengan sumber ide konsep tari. Yang kedua adalah keserasian, yaitu memperhitungkan kondisi pentas. Yang ketiga adalah keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kualitas dan juga kuantitas. Dan yang keempat adalah penuntun, untuk menebak ide yang dipaparkan, yaitu identitas. Sedangkan perlengkapan tata dekorasi meliputi 1. Drop atau tirai. Yang kedua adalah properti. Yang ketiga adalah flat. Yang keempat adalah plastic pieces. Yang kelima adalah art curtain. Yang keenam adalah tormentor. Yang ketujuh adalah t-shirt. Yang kedelapan adalah wing. Yang kesembilan adalah border. Dan yang 10 adalah sidorama.